Makanya ya, saya katakan pada teman-teman, kalian tidak boleh sombong diri. Siap. Apa yang kalian miliki sekarang, apa yang kalian miliki sekarang, itu kalau bukan karena Allah, kalian tidak akan pernah memiliki. Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Oke guys, buat para netizen yang ada di rumah atau dimanapun berada, kali ini kita tim pemangkar, khususnya Ketum GP Sakera beserta rekan-rekan tim S1 sedang mengadakan acara cangkruan dengan tema tanggapan Bang Ipul dan terhadap tantangan Lukman Hakim, tantangan debat Lukman Hakim. Nah, oke guys, karena mengingat kejadian ini atau topik ini merupakan topik yang lagi hangat-hangatnya juga, karena ini topik yang berkelanjutan dari sebelumnya, sehingga topik ini tetap menjadi rating tertinggi dalam pembicaraan baik di dunia medsos maupun di dunia nyata, karena topik ini itu melibatkan Pak Ketum selaku tokoh pergerakan di Kabupaten Situbondo. Nah, sebelum saya meminta tanggapan Bang Ipul, baiknya kita memperkenalkan dulu para rekan-rekan tim pemangkar yang turut hadir dalam acara cangkruan ini. Untuk di sebelah barat saya itu ada Bang Hafiz selaku ketua TCP, yaitu tim Cyber Pemangkar. Monggo Bang Hafiz untuk memperkenalkan dan menyapa para pemirsa di rumah. Oke, dilanjut ya tadi di tempat di apa? PBC. Di PBC ya. Ada kendala, masih kita pindah ke kantornya Putra Bali. Siap. Lebih aman. Lebih aman. Tapi enak suaranya ya. Sudah enak. Kayaknya enak. Oke, salam pemangkar. Salam. Untuk selanjutnya kita akan mempersilakan kepada Bang Osi selaku bendara tim S1. Monggo Bang Osi untuk disapa para pemirsa netizen yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap semangat dalam kebenaran. Jangan pernah takut untuk kebenaran. Salam pemangkar. Salam. Oke guys, berikut beberapa sambutan-sambutan dari Bang Hafiz dan Bang Ozi. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada Bang Ipul selaku Ketum GP Sakera untuk menyapa para pemirsa netizen yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Monggo Bang Ipul. Oke, makasih Pak Waka, Bang Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jujur saja ini wajahnya teman-teman juga sedikit tegang. Siap. Tapi juga ngempet tertawa ya. Gitu loh, karena ini barusan kita baru pulang dari lokasi PBC. Siap. Pusat bisnis center Ya. PBC ya. PBC ya. Nah, Pemangkar bisnis center di Siap. Kapongan sana. Dan seperti yang saya ngadakan live sebelumnya, bahwa memang rupanya ada beberapa suara yang masuk ke live. Siap. Padahal pada waktu itu suasana sedang hening ya. Ya, hening. Sedang tidak ada suara apapun kegiatan Siap. sehingga sedikit terganggu. Ya. Selain gaungan ya, karena ketika di dalam memang bergaung ya, tapi setelah kita tarik keluar gaungnya hilang, tapi ada suara aneh ya. Ya, suara aneh. Kayak orang kerja ya. Kayaknya tukang gitu loh. Jadi perlu ini saya sampaikan juga kepada masyarakat Situbondo ini. Siap ya Pak. Para netizen yang sangat saya cintai dan tim pemangkar. Pasca kita itu menutup live, Siap ya Pak. ternyata memang ada kejadian di mana Mas Hafiz yang pada waktu itu paling bagian luar
karena menjaga namanya kamera, Ya betul. rupanya disapa. Nah, Rupanya disapa, terus ya alhamdulillah setelah istrinya mendatangi, kita awalnya sih cuek-cuek aja ya, tapi rupanya ya namanya istri ya, jadi Siap, melihat ya. perubahan seorang suami, akhirnya mendatangi, terus rupanya Mas Hafiz terdiam, dan setelah itu nangis ya. ya. Itu tidak sempat kita rekam pada waktu itu. Di situ lagi saya langsung bergerak, waduh ini ada yang aneh ini gitu loh ya. Siap ya betul. Ya alhamdulillah karena Mas Hafiz kuat, akhirnya tidak berapa lama kemudian Mas Hafiz tersadar dan dikasih minum oleh istrinya ya. Ya. Namun setelah itu kita langsung keluar. Lah, ketika keluar itulah tiba-tiba Mas Ozi muntah-muntah di luar ya. Ya, muntah-muntah betul. Oh, Nah, dengan jadi dua-dua terus gitu ya. Ya, 2. Padahal masih ada angka 3 untuk dilanjutkan. Oh, tapi rupanya tetap di dua-dua Ya. ya. Apa yang terjadi itu Mas Ozi? Waktu ini terasa berat, ojo berat. Oh, jadi akhirnya kepala bagian belakang berat. Berat ya. Lah kenapa waktu aku datengin kamu terus kamu noleh kenapa? Ya kaget dan takut-takut. Ketum ya sabuni hantu. Kata aku coba. Ya alhamdulillah akhirnya Mas Iwan langsung sigap ya, megang sepedanya mau digonceng keluar, tiba-tiba di luar Osi langsung muntah lagi keluar dari area ya. Siap ya betul. Mau melompat ke apa ini namanya sungai, ya. Sungai. Akhirnya dipegang sama Putri ya. Ya betul. Karena istrinya Mas Direktur megang kendaraan sendiri, dipegang. Saya juga nggak tahu itu dipegang agar tidak meloncat atau mau didorong juga saya tidak paham. Alhamdulillah rupanya tanpa kita ketahui Mas Direktur punya kekuatan Ya, yang lain. kekuatan Nah, ya, akhirnya alhamdulillah. entah apa yang dibacanya, Ya. tapi yang pasti langsung pekik Allahu Akbar, langsung memukul namanya Osi. Iya, mungkin itu efek dari tenaga dalam. Ya, Ya, disitulah mungkin barang astral yang masuk ke Osi kaget. kaget ya. Alhamdulillah akhirnya Mas Osi sadar. Sadar ya. Tapi rupanya bekas namanya hantaman itu terasa. Tapaknya tadi. Kayaknya ada ini. Sampai sekarang rasanya bagaimana? Les. Luar biasa tapi karena dari dalam rupanya setelah saya berusaha untuk menyembuhkan kamu, rupanya masih lengket kan ya? Iya. Kamu bisa berdiri, kamu pindah, kamu keluar, tapi di sana rupanya kamu kumat lagi ya, karena belum hilang kan? Nah, terus setelah mendapatkan ajian serat jiwa dari Mas Direktur Mas Iwan, Ya. akhirnya kamu bisa sembuh ya. Alhamdulillah. Bahkan sampai terasa gitu ya. Rasa plus jadi sekarang. Kelasnya ya, ilmu itu bisa jadi tapak langit. Tapak langit. Ilmu tapak langit gitu. Kalau ilmunya Buddha itu ilmu tangan Buddha. Sek-sek hilang. Sek-sek hilang. Dan Ojo elang. ojo elang. Ojo elang dada. Alka itulah pernak-pernik dari tim pemangkar. Artinya memang kita selalu ada aja cerita ya. Ya. Tapi prinsipnya begini. Sekarang apalagi yang kita dustakan? Kan itu toh? Betul. Di Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa selain kita itu adalah makhluk lain. Ya. Karena Nah, ya. itu Ya, ya betul. toh. Karena- Nah, mungkin ada di antara kita atau kita semua ini ada yang menyakiti. Nah, kenapa? Karena mungkin ketika kita berdangdut, ketika kita bernyanyi, terus tiba-tiba diberhentikan. Padahal mereka sedang ngasih-kasihnya. Iya. Yang seneng nih. Nah, Iya, iya. makanya agak lama besok kalau sudah musik-musik seperti itu ya. Hah? Iya. Iya. Kan bisa aja mereka itu marah pada kita. Ini sedang ngasih-kasihnya kita tiba-tiba berhenti mau nge-live. Kok enak Iya. banget kan begitu Iya. ya? Ya, ya betul. Karena jadi suasana panas ya. Enggak, artinya begini Bang, Mas Faka ya. Iya. Kita kan sekarang kenapa saya tertawa dengan hal-hal yang seperti itu? Kita pun juga tidak tahu. Bisa jadi para penghuni di sana pun juga tertawa gitu loh.
Dia melihat kita yang seperti itu kan, Iya. makanya kita juga tertawain juga. Nah, Gitu. iya. Salahnya kok nggak ngomong kalau minta dilanjutkan kan kita lanjutkan itu namanya live ya, namanya apa? Dangdutan itu. Dangdutan. Ya, karaoke. Oh, tapi saya kepala kok agak berat ini. Nah, ini Oncu juga waktu kesambet Lucu ya. Bismillah. Mas direktur. Coba sempat kalau takut lagi gitu. Oke, masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, itu terjadi dan kejadian yang ada di sana. Barusan juga saya dapat WA bahwa ketika saya live ada sesuatu hal aneh di belakang saya, di teman-teman itu. Jadi silakan saksikan, teliti satu persatu, dan bagi yang memiliki keahlian bisa berkomunikasi, kayaknya tempat itu cukup representatif. Siap, cukup ya recommended. Kalau memang ada seperti itu nanti minta izin pada saya atau Bang Don, tapi yang pasti jangan sampai yang seneng togel, nggak boleh dengan saya ke sana gitu ya. Nah, saya khawatir kalau tanya togel Iya. ya kan bahaya nanti. Tak gajah terami-rami ya, balik. Jadi apapun itu kita hormati, dan saya yakin jin juga atau makhluk astral itu juga punya jiwa humor juga. Siap, betul tuh. Kenapa saya katakan punya jiwa humor? Karena kadang-kadang juga makhluk astral itu sering godain kita. Nah, ya itu tuh. Kenapa kita goda balik lagi ya? Enggak. Udah jangan. Jangan, tadi sudah gak enak betul sudah suasananya gitu ya. Jadi agar kita ini tetap bersemangat, maka saya akan memberikan salam penyemangat kita, yaitu salam pemangkar. Salam. Oke guys, berikut. Jadi kita belum bisa move on dari kejadian sebelumnya yang ada di PBC. Jadi mengenai dengan topik yang akan kita bicara, yang akan kita angkat kali ini itu merupakan bahwa topik tersebut itu topik yang sedang hangat-hangatnya, dan hal apa yang akan kita bahas di sini? Karena apa? Kita di sini akan membahas sejarah antara Tanggapan. Ya, tanggapan Bang ya, Ipul. tanggapan Bang Ipul. Intinya kan temanya di Ya betul. Tanggapan Bang Ipul juga tanggapan dari rekan-rekan tim. Tapi sebelumnya Mas Waka, Siapa tuh? ini karena masih tahap awal, jadi saya ingin menyalami beberapa saudara-saudara saya, para siap. sahabat-sahabat Ya. GP Sakera Lovers atau Pemangkar Lovers. Ini ada Mas Bob yang selalu hadir, yaitu dia Demo. Mas Bob, Demo Musuki selalu Siap. hadir. Terima kasih supportnya, karena ini adalah saudara kita di bagian barat sana. Siap, Dan Mas juga Bob, ya. saya menginginkan daerah barat juga betul-betul di pemerintahan sekarang ini diperhatikan. Siap. Karena bagaimanapun kemenangan Bung Karno itu tidak bisa terlepas dari teman-teman wilayah barat. Itu diakui dan tidak diakui, itu harus diakui. Harus diakui. Maka layak kalau misalnya pembangunan kedepannya lebih berorientasi dulu. Siap, Gitu loh. ya. Karena beberapa tahun sebelumnya kan ya daerah barat hanya sekedar menjadi transit. Siap. Tapi alhamdulillah daerah barat dengan kondisi yang seperti itu, mereka bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Siap, betul. Faktanya di daerah barat pun muncul seperti namanya Utama Raya. Nah, Utama Dan Raya. beberapa tempat lain yang itu menjadi salah satu penyumbang income yang cukup besar Siap. pada Situbondo. Gitu loh ya. Ya. Oke, di sini juga ada Tommy SHR ya. Untuk SHR. Lereng Argopuro nyimak Bang, alhamdulillah. Wah. Ini Mas Tommy juga sering hadir, dan alhamdulillah semoga saja dengan kehadiran GP Sakera beserta dengan live-live-nya Siap. ini bisa berguna untuk masyarakat. Jadi Amin. begini ya, saya menginginkan masyarakat Situbondo itu tidak hanya melihat dari sisi tentang persoalannya saja, tapi sisi efeknya agar kita tidak bisa mengambil sebuah sikap. Siap. Ya, memilah dan akhirnya memilih kira-kira mana yang bisa itu diambil hikmahnya. Ya. Ya, contohnya hari ini bagaimana tanggapan Bang Ipul, itu tolong nanti ambil hikmahnya agar kita bisa memilah dan memilih kira-kira kita harus bersikap seperti apa. Siap. Gitu ya. Ini kalau ada tulisan gestur nanti ya. Siap. Ini juga ada Mas Arif, cowok kantong, mungkin kantong kering mungkin ini ya. Salam Pemangkar. Salam. Oke, salam kenal dari
Arifin, Ketua Umum Komunikasi Satwa Lovers Situbondo. Wah, ini jangan-jangan di YouTube kita yang namanya sahabat satwa ya. Oke, Mas Arifin, terima kasih semangatnya juga kepada kami dengan mensupport kami. Nah, ini ada MS Bahri. MS Bahri ini adalah salah satu anggota kita. Siap, ya. Betul. Salah satu anggota Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi. Siap, ya. Mas MS Bahri ini juga menjadi bagian dari awal kita itu bergerak. Menjadi pembangunnya juga, namun juga Mas MS Bahri ini juga bagian dari yang terkena PHP. Ya. Betul. Sehingga ya akhirnya kalau di dalam perusahaan itu ada istilah perampingan. Iya. Tapi Mas MS Bahri masih mengamati, jiwa pemangkarnya masih ada, masih selalu mengamati, mensupport kita juga. Karena ya memang sejujurnya saya tidak bisa memenuhi apa yang sudah dijanjikan oleh mantan pembina di kala itu untuk memberikan gaji, tapi setidaknya itu yang 500.000 itu yang diterima adalah upaya maksimal saya dengan Mas Waka ya. Siap, betul. Oke, Mas Bahri mengatakan lanjutkan siap. Icuk Sakera ini adalah korcam kita di Melandingan. Gak ada gambar tuh, waduh, ini bingung ini kalau ngomong gak ada gambar ini. Padahal ini saya buka juga dari akun lain. Coba kalau nggak ada gambar Mas Korcam saya, Mas Korcam cari spidol coba. Coba nih kan suara masuk dunia. Oke, jadi lihat aja dulu. Nah dijawab ini pakai tanah lihat Mas. Cukup aja. Oke, Mas Asemari juga memberikan support lagi. Orang Jemo nama Sosi. Coba nginum jamu, mau ke tempat-tempat gitu. Siap. Tanya di semua apa? Semua apa doa Bahri? Jamu kuat bahaya. Oke, Bang Don sekarang tidak bisa hadir karena dari cerita yang ada istri tercintanya rupanya mendapatkan efek ketakutannya. Jadi sebagai seorang suami harus jaga ya, melindungi dari rasa takut tersebut. Ya. Tapi sarungnya Pak Kunang kui. Jadi Mas Faisal Reza sekali-sekali ngopi bareng di forensik Pak Ketumbu sampean ini. Ini sampean ini hebat Mas. Sampean bengalang. Garda terdepan. Saporana Mas, mau saya suruh dengan forensik tidak sudah Mas, lebih baik ngopi di Balimbul aja. Ya, di Balimbul. Oke. Mas Yosi lanjutkan. Kalau yang orang-orang sendiri kayaknya nggak perlu dibaca ya, kayaknya tiap hari ketemu gitu. Di mana tempat enak buat ekspor bang, tempat angker. Lah di tempat kita itu, tempat kita itu memang sangat bagus untuk kita mengeksplor, mengeksplorasi ya, gitu loh. Kalau memang tidak muncul ya cukup Osi aja diundang gitu loh, pasti muncul. Oke, makasih Bang Adrian, saudara saya yang dari Belanda, terima kasih selalu hadir. Bang Adrian kayaknya di YouTube GP Sakera Situbondo sekarang Belanda hilang loh penontonnya. Wah ini kayaknya Bang Adrian harus punya lagi jiwa marketing lagi. Kayaknya kapan hari Belanda itu menduduki peringkat ke-9 Bang Adrian ya, setelah Indonesia, Malaysia, Amerika, Singapura, Belanda itu di atas ya. Sekarang yang hilang itu Belanda sama Makau. Jadi harus dinaikkan lagi nih Bang Adrian agar saudaranya Bang Adrian bisa juga suaranya terdengar ke sana ya. Oke. Sementara ini saja dulu. Untuk selanjutnya saya akan coba berkonsentrasi dengan pembahasan ini atau tema ini. Bagaimana tanggapan saya terkait dengan apa itu namanya tantangan debat dari pengacara Lukman. Ini mungkin perlu saya ulangi lagi nih kayaknya. Tadi kan sudah. Nah, tapi ini perlu saya ulangi lagi. Mungkin yang menarik ini apa sesungguhnya Mas Waka? Tadi Mas Waka bilang, bahwa ini adalah hal yang sangat menarik gitu. Karena gini
satu sisi itu adalah tanggapan dari respon sosial Pak Tung, dari masyarakat dan para netizen itu Pak Tung. Itu yang buat menarik. Yang kedua itu adalah topik permasalahan yang berkepanjangan Pak Tung, sehingga tidak cepat menemukan episode terakhir Pak Tung. Kayak gitu Pak Tung. Selalu ada cerita, selalu ada cerita. Enggak, artinya begini, kenapa kok menarik gitu? Ya. Apa karena tantangannya kepada siapa atau siapa itu Lukman? Mungkin atau iya, gimana? ya ini karena satu sisi Lukman itu adalah pengacara, sedangkan yang SH sarjana hukum. Saya nggak tahu apa dia sudah SHMH atau masih SH ya. Siap, ya. Nah, Itu. Sedangkan Pak Saya Tung, sendiri. ya, saya bukan backgroundnya bukan pengacara ya. iya tuh. Tapi saya menciptakan pengacara. Siap, ya betul. Betul, itu. Betul Mas Haris ya. Betul. Nah, Jadi- jadi itu yang menarik ya. Iya betul. Jadi pengacara yang Esa menantang sosok Pak Ketum yang tidak punya background hukum gitu. Iya, Tapi betul. mempunyai mengkader orang yang berbackground hukum gitu. Kalau Mas Hosi, Ya kalau saya maklum gitu. tetap maklum ya. Tetap maklum. Nggak berubah itu ya. Tidak berubah. Itu kalau di dalam BAP kedua biasanya ditanyakan apakah saudara akan mengganti atau akan merubah BAP yang pertama. Ini enggak ya? Enggak tuh. Tetap maklumi aja ya? Tetap saya maklumi Mas. Kenapa? Lukman. Kenapa? Ini karena saya tahu Mas Lukman sejak 2017 itu. Sering nongkrong di pos 1 yang ngomong. Saya cuma diam Pak itu. Ya maaf saya jujur ya waktu itu ya bukannya saya gimana. Waktu pertama kenal Mas Lukman saya akui milik sales waktu itu. Maaf itu. Oh gitu ya? Seperti sales itu. Pakai dasi, hem, itu tas. Sudah dulu tahun Ya. berapa ya? 2017 kayaknya. 2017 ya berarti hampir sama dengan Ya, saya kenal. sebelum masuk ke Pak Ketum. Tapi begini Mas Hosi ya, ini cuman saya Ya. sedikit masukan sama Ya. Mas Hosi. Kita nggak bisa melihat seseorang itu dari beberapa tahun sebelumnya. Ya. Karena dari beberapa tahun itu segala sesuatu itu pasti terkadang ada sebuah perubahan. Itu Ya. tidak boleh underestimate dengan seseorang ya. Betul. Jadi ini pesan saya, nasihat saya kepada Mas Hosi selaku pemakar, jangan underestimate, gitu ya, underestimate ya. Sehingga orang yang beberapa tahun lalu itu sudah mulai dikenal oleh kita dengan posisi seperti itu belum tentu hari ini setelah beberapa tahun kemudian tidak ada perubahan. Betul. Entah itu perubahan yang positif atau perubahan yang negatif ya. Tapi setidaknya Osi itu pernah kenal dengan namanya Lukman ketika ada di sana. Iya betul. Gitu ya, Ya. yang sering ngobrol, sering berpidato di situ ya dengan ya memang kalau itu tidak beda jauh dengan apa yang saya kenal dia gitu. Siap. Jadi seperti itu Mas Osi. Ya, Jadi jangan saya- sampai gimana? Saya ya sangat berharap Mas Lukman itu ada perubahan biar saya kagum Pak Ketum kayak gitu. Dan ini ada perubahan dia tentang Pak Ketum loh. Pak Ketum loh. Ya tapi kan jujur nantangnya harus bagaimana Pak Ketum? Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan yang pertama. Agar gentle ya. Dan saya mulai kemarin tidak pernah ngerui postingannya Mas Lukman. Berhubung bilang Mas Lukman laporan Pak Ketum itu prematur, saya ladeni Pak Ketum. Oh, iya. Karena apa? Kasus ini tidak langsung menjustis, apalagi Mas Lukman sebagai advokat atau pengacara. Tidak seharusnya langsung menjustis karena suatu kasus itu butuh proses dan tahapan Pak Ketum. Ya nanti saya jelaskan. Iya. Tapi kayaknya ini Mas Osi sudah luar biasa Ya. ini kayaknya. Mas Osi ini perlu menjelaskan ini Mas. Ya jujur Mas Lukman, saya Ya, walaupun saya bukan pengacara, Iya. saya Dagang cuma pentol ya. dagang pentol, Mantan dagang pentol ya. mantan dagang pentol. Tapi Mas Lukman, saya mengawal kasus 378 berakhir di penjara. Ah. Betul. Saya tidak perlu berkuar-kuar, baru saya Betul. lakukan sekarang. Boleh ditanyakan kepada pengadu dan terlapor. Dan tidak perlu menunjukkan siapa Mas Osi. Tidak perlu menunjukkan saya diam. Iya. Tapi saya tidak usah tantang-tantangan. Iya, tidak usah tantangan betul. Gitu ya. Apalagi datanya sudah kuat, bukti-bukti sudah kuat. Mas Lukman mengatakan prematur. Memangnya siapa dia? Bukan gitu. Iya, tuh. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Jangan ngomong siapa dia, sudah tahu kamu. Iya, tuh. Kan sudah Dasarnya. tahu modelnya Betul, seperti iya. apa. Betul. Ini yang selalu juga bersemangat di medsos gitu Siap. ya. Jujur saja sampai datang ke rumah saya.
Saya nggak tahu juga ini apa seneng atau bagaimana atau ingin menguji keberaniannya Bang Ipul juga gitu loh. Sampai datang loh ini. Sampai datang gimana? Apa guys? Katanya gitu aku. Iya. Oh ini waktu ini. Oh iya. Nah sekarang saya mau tanya dulu tentang Bang Hafiz yang barusan disapa oleh makhluk astral gitu loh. Dan mudah-mudahan sudah sadar ya. Ya. Takut lagi dapat ada tema pasti apa loh? Itu keres beresana itu Pak. Bang ada gitu. Nah, coba gimana? Kenapa Mas Hafiz gitu loh? Ya gini loh, terkait tantangan Lukman Hakim ini kan untuk apa ya? Bilang bahwa laporannya Bang Ipul itu prematur. Maka setelah Lukman ini bilang prematur, bahwa netizen ini menunggu, apalagi dia ngajak debat untuk hitung masuk atau tidak laporan ini gitu. Tuduhan itu benar atau tidak hanya? Nah, dan kenapa Lukman bilang begitu, bilang prematur? Ya memang dasarnya Lukman bilang gitu apa gitu. Nah, makanya publik ini perlu tahu mana yang benar gitu. Atau mungkin sama dengan jawaban saya Mas Hafiz. Jadi di samping dia bertindak sebagai pengacara juga mungkin jadi dukun bayi gitu. Bisa jadi dong. Bisa jadi. Iya, karena dia ngomong prematur. Prematur ini kan kalau kita asumsikan kan seperti bayi yang belum cukup bulan di dalam kandungan, dia keluar lebih dulu gitu ya. Iya betul. Betul ya? Iya, betul. Jadi pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama seperti di sini tanggapannya. Sesungguhnya sudah saya tanggapi lewat tulisan saya. Tentukan di mana dan kapan ya. Iya, betul. Kapan dan di mana tempatnya. Tentukan saja. Iya toh? Siap. Bang Ipul akan siap menghadapi. Ya, itu yang Ya, pertama. Kenapa? Kok saya tidak menawarkan tempat dan waktunya? Karena ketika saya menentukan seperti itu, kasusnya Bagong terulang lagi. Gitu loh. Sehingga banyak netizen yang anti pemangkar itu mengatakan bahwa beranikah Bang Ipul ke tempat yang disebutkan oleh Bagong? Loh, Bang Ipul tidak pernah takut, tidak pernah milih dimanapun tempat itu. Siap. Oleh karenanya di dalam postingan saya mempersilakan Lukman itu menentukan ya kapan dan di mana tempatnya. Ya. Nah, kan itu dulu ya. Iya. Namun ternyata jawaban Lukman malah dia itu tidak sama dengan yang disampaikan Mas Hafiz ke saya. Lukman mengatakan di dalam salah satu status komentar itu bahwa tanggapi saja statement saya. Jadi artinya itu saya sebut tanggapi statement yang ada di Facebook dan juga di media itu. Jadi bukannya itu Mas Hafiz. Terus yang benar yang mana ini gitu loh. Jadi Lukman mengatakan itu bukan debat. Dia tidak mau berdebat langsung dengan saya. Tak secara live. Tapi yang dia inginkan adalah saya suruh menanggapi. Atau lebih jelasnya mungkin Mas Hafiz bacakan coba. Nah, yang Mas Hafiz kurungi kayaknya kemarin itu agar kita memahami betul ya. Iya. Karena begini ya. Ini ditulis di salah satu media. Iya. Karena ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan netizen. Betul. Nah, ini yang salah itu Lukmannya menyampaikan kepada media tersebut atau media tersebut yang memang tidak paham dengan ucapan dari narsum. Siap. Betul Bisa ya? jadi, betul. Nah, Iya. di sini kan ada keraguan Iya. akhirnya. Iya. Kenapa? Karena jawaban Lukman di apa itu namanya Di komentar. itu Iya. seperti itu. Lah nanti baru saya jelaskan apa itu yang dimaksud prematur. Siap. Ya, sebelum itu dulu coba bacakan biar kita itu sepaham dulu gitu loh Mas Hafiz. Langsung dari bawah ini. Iya, langsung itu aja. Gimana statementnya itu? Sebenarnya yang terakhir di bawah Lukman mengatakan, maka dengan demikian saya katakan laporan ini sangat lemah dan dangkal kajian hukumnya. Saya siap duduk semeja bersama SB. SB ini Saudari, ya. saudari. Nah, dan mengundang moderator salah satu dokter ahli hukum pidana untuk mengupas tuntas unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan delik 378 KUHP yang dituduhkan SB terhadap LL secara live, pungkasnya. Itu ya. Gini Mas Hafiz, berarti kalau menurut saya ya ada benarnya juga ini si Lukman ngomong di Facebook itu ngomong disuruh tanggepin itu gitu loh. Coba sekarang kata per kata atau kalimat Mas Hafiz. Dari atas dulu. Dari atas. Yang ini, Iya. maka dengan demikian saya katakan
laporan ini sangat lemah dan dangkal kajian hukumnya. Saya siap duduk. Bentar dulu. Sampai di situ berarti dia sudah menuduh, ya toh? Iya. Atau mengatakan bahwa ini, dia mengatakan ya, dia yakin bahwa ini sangat lemah kajian hukumnya ya. Iya. Oke, itu mantap itu sudah. Artinya itu ada penegasan yang luar biasa. Lanjutkan. Saya siap duduk semeja bersama SB dan mengundang moderator salah satu dokter ahli hukum pidana untuk mengupas tuntas unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan delik 378 KUHP. Oke, berhenti sampai di sana. Inilah yang Lukman katakan, yang saya katakan berarti benar Lukman. Lukman tidak mau berdebat dengan saya, Mas Hafiz. Dia hanya mau semeja dengan saya, mendengarkan ulasan dari sang doktor. Paham maksudnya? Paham. Ya, berarti itu dia. Betul enggak Mas Hafiz? Iya. Dia tidak mau, tidak berani untuk berduduk berhadapan dengan saya. Tapi dia ingin duduk bersama dengan saya untuk mendengarkan ulasan sang doktor. Oh, ya. Lah jangan ngeding-ngeding. Pada ini paham maksudnya? Paham. Iya benar enggak Mas Hafiz? Iya. Coba anak amati itu bahasanya itu. Iya, paham. Hah? Iya kan? Iya. Oh, tapi justru itu juga tidak dipahami oleh si Bagong. Katanya ada yang nantang debat, Nah. ternyata enggak Gong gitu loh. Oh, saya jujur aja enggak baca itu gitu loh. Siap, ya, Ternyata dia hanya ingin duduk bareng, mungkin ngampung rokok nangko sambil ngeding naki. Apa itu namanya? Ulasan dari dokter. Oh alah, gitu ya mannya. Kamu sudah membuat heboh masyarakat seantero dunia gitu loh. Ya, betul guys. Coba analisa, Wis. Coba analisa tulisannya ya. Kan betul kan? Saya siap duduk semeja dengan SB dan mengundang moderator doktor yang ahli hukum pidana untuk yang menjelaskan kan bukan Lukman. Betul. Doktornya yang suruh jelaskan. Doktornya. Hah? Lukman dengarkan. Lukman ngeding ngaki. Keng toju bintok. Iya. Hah? Iya. Betul. Berarti kita terjebak di sini. Terjebak dengan kata-kata. Makanya Lukman saya ajak debat tidak mau. Iya. Lukman aja boleh. Oh iya dong. Jadi kenapa Lukman itu diajak berdebat tidak mau? Dia udah ngajak gitu. Mungkin nak ngampung ngaju tuh, dia tidak kok berdoktor gitu loh ya. Makanya suruh tanggapi waktu. Makanya suruh tanggapi. Kalau saya katakan, ya enggak lah, enggak usah lah. Ngapain juga kalau saya ingin bicara dengan dokter ya kayak apa pada Lukman malah selae. Iya. Ya itu tanggapan saya. Ya. Siap. Betul guys. Betul. Hah? Ya. Ya masyarakat Situbondo ternyata kita salah mengartikannya. Jadi intinya adalah memang Lukman tidak mau berdebat dengan saya, gitu ya. Ya. Ingin duduk mendengarkan dokter. Tapi di sisi yang lain, di atas dia sudah mengatakan posisinya itu adalah dangkal. Secara kajian hukum Delik. ya. Ya. Iya kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Artinya dia seakan-akan memang memahami hal tersebut, gitu ya. Ya. Yang kedua adalah saya lihat juga di Facebook sempat menghina Ozi. Iya. Betul. Ya. Tentang pendidikannya Ozi. Iya Ya. toh? Betul nggak? Iya betul. Nah, pendidikannya Ozi seperti apa, ini seperti apa, dan bahkan dia mengatakan bahwa dia siap. Memang di situ di beberapa komentar di awal sebelum saya tanggapi siap, dia itu kan mengatakan ya oke, ya toh, Ya. bahkan di statusnya dia sendiri oke. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Kalau saya bicara secara pribadi, saya bukan sok mau pintar gitu loh, mau berdebat dengan siapapun. Tapi saya yakin ketika kita berbicara, Mas Waka, itu pasti kita bisa mendapatkan hal lebih atau keuntungan lebih. Salah satunya kita bisa menimba ilmu dari lawan bicara saya. Siap. Ya. Kenapa? Karena saya tidak merasa pandai, tapi saya ini punya keberanian untuk belajar. Iya. Kan begitu Mas Ya, Agus ya? Ya. Hah? Siap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dia mengatakan bahwa dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah Prematur. ya toh? Siap, ya. Nah, yang ketiga dia mengatakan bahwa ketika dia membuat sebuah resum ya, ini namanya resum ya, kesimpulan bahwa ini tidak kuat dan dangkal
ya, Ya. dangkal serta tidak kuat secara delik Kajian. delik 378. Di sisi yang lain dia juga mengatakan bahwa ini prematur, ya. Ya, betul. Dua hal ini resum sudah. Namun ternyata di salah satu komentar dia nanya pada saya, menanyakan apa unsur-unsurnya. Nah, Iya toh? Apa Ya. unsur-unsurnya? Ayo jawab, katanya Ya. dia. Loh, ini kan menjadi sebuah kelucuan bagi saya. Betul. Ketika seseorang mengaku dia sarjana hukum, bahkan dia tuh sekolah sudah magister hukum. Betul. Lah, resum ada di depan tanpa ada sebuah pengolahan data. Betul. Kenapa? Buktinya dia bertanya di mana ini namanya? Di Di komentar, komentar, apa iya. unsur-unsurnya? Loh, kalau seseorang ini masih belum memegang data tentang unsur-unsur yang dilaporkan, ya toh, Betul. kan lucu sangat lah ketika dia langsung membuat sebuah asumsi bahwa ini laporan kita adalah Dangkal. dangkal. Secara kajian delik 378 tidak memenuhi, Ya. bahkan mengatakan prematur lah, gitu loh. Ya, betul. Ya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang masalah delik, di delik itu ada 4 unsur yang paling harus dipahami. 4 unsur yang harus dipahami. Ya, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Siap, ya. Hah? Kalau ngomong ayo berhadapan. Kalau kamu mengatakan kamu memahami tentang keilmuan hukum, ayo berhadapan. Paham nggak dengan apa yang kamu omongkan? Siap. Ya. Nah, monggo Mas Lukman untuk Hah? ya, untuk Gimana? menyampaikan, ya. Iya kan? Dan di dalam perdebatan itu tidak harus mengerucut pada satu kesimpulan. Siap. Ini yang harus dipahami Lukman. Betul. Maksudnya apa? Di dalam perdebatan, biarkan nanti masyarakat yang menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Betul. Nah, yang penting adalah pesan saya kepada kalian, apalagi Pak Waka, jangan malu-maluin ya, Siap. jangan malu-maluin disiplin ilmu yang kamu dapatkan sekarang. Siap. Ya, resum itu bisa didapat itu ketika semua data sudah ada dan diolah, apakah itu masuk ke dalam unsur-unsur yang dimaksud ataukah tidak. Betul. Ya, baru resum. Yang kedua tentang prematur. Nah, ya. Ini untuk masyarakat Situbondo akan memahami bahasa prematur itu adalah di mana ya Ya. suatu tindak pidana itu belum waktunya dipidana. Dipidana. Siap. Itu prematur, mendahului sesuatu yang itu masih belum waktunya masuk ke unsur pidana. Unsur pidana. Saya ambilkan contoh ya, biar ini lebih mudah dipahami, dan ini yang sering terjadi di masyarakat umum, bahkan di lembaga swadaya masyarakat pun, bahkan di seorang kuasa hukum pun kadang-kadang juga melakukan hal-hal yang lucu, di mana ini belum waktunya dimakan sudah diangkat, akhirnya prematur. Prematur kan belum waktunya. Belum waktunya. Saya ambilkan salah satu contoh. Di dalam proyek, ya, di dalam proyek pembangunan, tidak boleh seseorang melaporkan, ya toh, ketika proyek itu masih berlangsung. Maka ketika itu dilaporkan kepada pihak-pihak, itulah yang dikatakan prematur. Kenapa? Proyek itu harus selesaikan dulu, full bucket kita siapkan. Kenapa? Karena nantinya proyek itu ada yang mengadakan penilaian. Pengawas proyek itu akan mengadakan penilaian. Setelah adakan penilaian, itu masih setelah diserahkan ada waktu pemeliharaan. Makanya saya larang anak-anak GP ketika proyek berlangsung langsung membuat sebuah statement bahwa itu salah. Proyek ya, proyek pembangunan ya. Ya. Paham? Lah, ketika itu dilaporkan, disitulah bahasa prematur keluar. Ini salah satu contoh. Belum waktunya dilaporkan, misalnya ada kesalahan dalam proyek tersebut, catat saja, foto saja. Gak bisa dilaporkan. Kalau itu dilaporkan, maka itu adalah prematur. Prematur. Belum waktu. Paham? Siap. Ya. Ketika juga dalam penyusunan SPJ misalnya, tiba-tiba ada yang belum ter-SPJ-kan, tapi waktunya masih belum. Iya. Masih ada jeda waktu. Terakhir mengumpulkan SPJ sekian hari. Iya. Iya toh? Iya. Di awal dia sudah mengetahui dulu. Loh, kok bisa tanggal 9 misalnya dulu ya ngerjakan ini, tanggal 15 ngerjakan, padahal dari 9 sampai 15 ada pekerjaan yang lain.
Ini langsung dilaporkan. Ini nggak bisa, ini prematur masih. Kenapa? Batas waktu SPG masih ada. Jadi bahasa prematur itu di situ. Paham maksud saya? Siap, ya betul. Saya contoh juga ya. Ada orang yang berusaha tuh masuk ke halaman orang lain. Ya, tiba-tiba dilaporkan di pasal pencurian. Itu salah. Itu prematur masih. Tapi kalau dia dilaporkan masuk ke halaman orang tanpa izin, itu masuk. Jadi kalian harus memahami itu, terutama para calon-calon sarjana hukum. Siap, ya. Iya. Ya. Hah? Betul. Tapi kalau ini sudah berlalu 2017 sampai 2021, kita sudah punya data-datanya. Terus prematurnya di mana? Mau saya nggak ini tuh. Saya anggap prematur ya mungkin ucapannya Lukman sendiri yang prematur gitu. Justru itu bukan prematur, Lukman mengatakan seperti itu. Iya. Itu kelewatan sudah waktunya. Misalnya ini dia itu ngomong 1 tahun 12 bulan, yang benar kan? Yang Ya. prematur itu bisa 10 bulan. Yang siapa namanya? Si Lukman ini mengatakan 1 tahun 30 bulan. Nah ini dia kelewatan gitu loh. Artinya jumping. Nah disitulah yang saya katakan dia cuma pemikiran kuantum. Paham maksudnya? Bantu. Entara kasur bojo talebet ka Jogja, kuantum bur doa gak bisa. Iya, bukan prematur. Ya, jadi paham sudah ya? Apa yang dimaksud dengan prematur? Apa yang dimaksud analisa hukum bahwa itu masuk atau tidak? Di situ. Kalau kita bicara tentang analisa hukum, maka kita harus mengetahui apa sih unsur-unsur yang dilaporkannya. Memenuhi nggak deliknya? Siap. Siap. Ngomong dangkal atau tidaknya? Siap. Iya toh? Iya, betul. Ngomong dangkal atau oh ini dangkal. Iya kan? Iya. Dia kan ngomong seperti Iya, itu. betul. Dangkal. Kajian Hah? hukumnya dangkal ya. Tinggal lihat dia lagi berdiri di mana. Orang dangkal berarti orang kan balik. Balik dalam ya, balik dalam. Hah? Balik dulu, kan Balik gampang. dulu. Kalau mentah tinggal dimasak. Iya. Iya. Kan saya ngomong gitu, makanya masyarakat Situbondo, terutama mahasiswa-mahasiswa hukum dan sarjana-sarjana hukum, ini pahami agar kita tidak mempermalukan diri. Siap. Bagaimana orang itu bisa mewakili kita di dalam pengadilan sebagai kuasa hukum kita kalau orangnya sendiri tidak bisa memahami apa bahasa dasar yang harus dikuasainya? Bagaimana dia mengatakan bahwa tidak bisa Pak Hakim, ini sudah apa itu namanya ini dangkal ini. Kamu tahu nggak yang diperbuat? Belum, justru ini saya mau tanya Pak Hakim. Kan lebur gitu. Hah? Iya, betul. Kamu ngomong bukti-bukti apa yang sudah kamu miliki, kok bisa kamu itu tak mengatakan bahwa itu dangkal? Loh, belum Pak Hakim. Makanya saya nanya pada Saiful ini, belum dijawab sama dia unsur-unsurnya apa. Ini kan lucu gitu loh. Betul, betul. Paham maksud Iya. saya? Paham, Hah? betul. Ini toh saya debat loh. Mamikir boleh mau debat apa Pak Ketum GP Sakera? Siap. Hah? Iya. Aca resum aja nggak paham. Batasan resum itu apa sih? Unsurnya apa sudah terpenuhi atau tidak sih? Baru nanti simpulkan. Iya. Itu kan pada poin Bang. Ketika kita dalam gugatan perdata, yang seharusnya dibacakan itu surat gugatan kita dulu. Dia langsung ngomong kesimpulan. Langsung kesimpulan. Kan hakim bosa, mak langsung kesimpulan dong. Mau boleh mamareksa perkara ini. Sedangkan kamu tidak mengajukan apa sih tuntutan kamu, apa sih surat gugatan kamu, belum lagi jawaban gugatan, belum lagi replikmu, belum lagi nanti tanggapan dari publik, belum lagi saksi-saksi, baru ke kesimpulan. Ya. Apakah apa yang diajukan oleh pihak lawan itu sudah dalam atau tidak, atau dangkal, prematur atau tidak? Siap. Ini memalukan dunia pendidikan kita. Jujur Ya. saja, ini bahasa yang sangat mudah dipahami, bahasa universal yang bisa dan mudah dipahami. Betul nggak? Betul. Nah ternyata coba di grup Peposi itu, People Power Situbondo itu ya, itu nanyakan kok, ayo tanggapi statement saya, apa unsur-unsur yang kamu punya. Kamu masih tanya, tapi sudah jawab. Tidak kan pada poin. Oke anak-anak, ini sekolahan. Iya. Sekarang pelajaran tanya jawab. Siap Bu? Maksudnya apa? Saya jawab Bu. Pertanyaan belum.
Malah jawab bagaimana? Tak laten saya bukan apa. Abis gendut. Nah ini dagelan apa gitu loh. Betul. Paham maksud saya? Paham. Saya tidak mau masuk ke unsurnya dulu. Ya. Hah? Karena sudah kita beberapa kali live kami visit. Ya. Kita katakan unsurnya ini, tahapannya ini, apa 378 itu, apa deliknya, apa ini masuk kepada formil atau material. Ya toh, apa ini termasuk di dalam hal yang belum terjadi atau sudah terjadi. Siap. Ya. Betul. Betul. Pas ada bakat. Ya itu. Hah? Ya. Pas ada bakat. Makanya ya, saya katakan pada teman-teman kalian tidak boleh sombong diri. Siap. Apa yang kalian miliki sekarang, apa yang kalian miliki sekarang, itu kalau bukan karena Allah kalian tidak akan pernah memiliki. Betul. Jangan karena kalian ini mempunyai profesi wartawan tiba-tiba kalian itu ngomong tentang kewartawanan dengan orang yang dia itu bukan wartawan tapi dia pernah menjadi tutornya wartawan. Saya coba-coba. Betul? Betul. Ada betul. Ada tak Pak Ketua? Ada lah. Hah? Dia bukan wartawan tapi dia tutorialnya wartawan. Ketika UKW dia diundang untuk menjelaskan kepada wartawan pas nomano asal. Oh, iya. Hah? Iya. Betul nggak? Betul. Maka jangan. Apalagi memandang remeh sebelah mata orang lain. Iya toh? Siap. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Nanti saya ngomong dikira saya menyakiti. Hah? Ya. Makanya satu saya ingatkan kepada kalian, masyarakat Situbondo dan Timur Mangkar yang sangat saya sayangi. Acik, istiqomalah kalian kepada pendidikan. Ya, Ya. Ya. Siap. ini sudah ada resikonya. Hafiz, kamu SMA ada berapa SMA? Mas? Saya mau tanya sama kamu, yang pernah kamu masuk di SMA ada berapa SMA kamu? Kalau ada ya? Iya. 3 SMA yang kamu lalui. Hah? Iya. Kamu kalau disuruh rentet tentang pelajaran SMA, kamu tidak akan pernah paham. Soalnya acak-ucak. Iya. Betul nggak, Bis? Daripada kamu ingat di SMP. Kalau SMP kamu satu, kamu ingat. Oh, kelas 1 saya ada di sini. Oh, pelajarannya ini, temennya ini. Kelas 2 saya ada di sini. Oh, temennya ini. Teun saya dapat. Arya Kancanangko. Kelas 1 sama kelas 2 ya. Paham? Iya, Pak. Apalagi ilmunya. Betul. Harus diakui itu, Mas. Iya, kok. Iya. Harus diakui. Demikian pula Lukman. Lukman ini juga harus mengakui, "Cak, tahu saja maka cak aja masalah hukum. Kamu seterata satunya saja harus 3 universitas yang harus kamu lalui. Siap. Situbondo, Situbondo, Banyuwangi, Banyuwangi. Bondowoso. Apa dikira Pak Ketum tidak tahu? Maka tidak usah sombong. Siap. Siap. Untuk menyelesaikan strata 1 saja kamu menghabiskan 3. Iya, mau pondok. Pondok poin itu kalau dia itu mau pindah itu ketika dia sudah lulus di sini, menambah lagi ke tempat yang lebih tinggi, menambah lagi ke tempat sampai ke Turki. Iya. Tapi mau biar pondok dia sabulan pindah ke dia sabulan pindah ke dia sabulan itu juga nggak benar. Tak menerima. Pas mau cak, kok ngambil lima pondok, pas anu apa? Nyapo ya dong. Hah? Bara apa buat nggak pindah-pindah? Jangan mau ngalak sandal temu. Iya benar ya. Paham maksud saya? Siap. Makanya jangan sombong, Lukman. Apalagi kamu itu berbicara di Situbondo. Artinya apa? Kalau kamu itu hijrah ke Kalimantan atau hijrah ke Irian yang tidak tahu siapa latar belakang kamu boleh sombong. Jangan entengkan orang lain yang dia mungkin ada di bawah kamu. Ya, Lukman ya, mungkin kita tidak pernah ngenyam rasanya namanya S2. Betul. Ya. Itu karunia Allah, tapi jangan lupa tidak semua orang yang menempuh jalur S2 itu lebih memahami tentang perkuliahan. Kenapa? Boleh kamu ngomong dengan yang lain, tapi jangan ngomong dengan saya karena saya melaluinya. Makanya selalu saya katakan, kalian S1 ya, sarjana, kalian jangan sombong dengan lulusan SMA dan SMP. Apa sih yang kita dapat dari sana? Saya pengen tahu yang sarjana ini, Osi, apa sih yang kita dapat? Pak Tony, Siap. nggak perlu.
Hah? Ya. Nggak perlu. Ngaku kuliah juga ya suruh bertarung dengan petani asli ya nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena di sananya syarat. Ayo siapapun di sini yang berani ngomong tentang strata 1 dengan saya, apa yang didapat? Nggak bisa. Demikian pula S2. S2 kalau betul-betul dia kafah mempelajarinya, bukan hanya karena dia ingin mendapatkan sebuah ijazah, ngelontok dia. Karena tidak sedikit orang yang punya sarjana strata 2 itu juga tidak paham dengan apa yang ditulisnya. Beda dengan doktor. Siap. Makanya ketika saya mau berdebat dengan dokter, mikir. Ya Sampurana, kalau cuma S1 dengan S2 saya siap. Makanya jangan sombong lah. Kalau saya ngomong seperti ini, akhirnya apa yang didapat? Seakan-akan saya menghina. Padahal enggak. Saya hanya ingin mengingatkan kalian yang sekarang dikasih rezeki untuk menempuh strata 1 dan strata 2, syukuri. Tapi jangan nyombongin diri. Iya toh? Apalagi lacon lah asakola. Apalagi perak nyontoh kanan kiri. Apalagi perak copy paste tugas-tugas teman-teman yang lain. Jangan sombong. Lawan ini Pangaria. Marah tak percaya. Saya meskipun bukan kuliah Fakultas Hukum, saya urut kalian itu dari mata pelajaran dari ilmu dasarnya apa, yang menengahnya apa, selanjutannya apa. Ayo dengan saya. Siap. Iya toh? Hah? Iya. Betul. Betul. Semester 1, 2 itu dasar masih. Makanya jangan sombong. Pas sampai meresum tapi dengan sesuatu hal yang tidak paham. Apa yang diresum? Apa bahannya? Pokoknya saya kesimpulan dah Pak Ketum. Ya, lau coba kira ya. Hah? Iya toh? Iya. Hanya langsung kesimpulan kan posan. Resum itu kesimpulan. Jadi ketika kita itu sudah menentukan bahwa ini dangkal atau tidak, itu kesimpulan. Dari mana resum itu dibuat? Dari analisa atasnya. Pendahuluannya apa? Rumusan masalahnya apa? Hah? Ya. Unsur-unsurnya apa? Dan buat dia hipotesa tentang hal tersebut. Masuk enggak? Enggak boleh ngomong enggak. Dan enggak boleh ngomong masuk. Harus ada 2 kata. Itu namanya hak 0. Kalau di dalam dunia pendidikan itu namanya hak 0. Ya. Masuk tidak. Kenapa? Seorang peneliti, seorang yang berpendidikan, dia tidak boleh menjustis. Ya toh? Baru dihipotesa. Oh ini masuk, itu hipotesa. Paham ya Mandaya? Itu hipotesa dulu. Lah setelah itu seluruh bahan yang ada itu diolah menjadi pembahasan. Maka ketika masuk di pembahasan, Ya. masuklah dia di resum atau kesimpulan. Kesimpulan. Setelah masuk di kesimpulan harus tunjukkan daftar pustakanya. Nggak bisa dengan sembarangan. Ki perlu buku Susilo lah catur dek berada temo. Betul. Iya kan? Iya. Nggak usah sombong. Intinya nggak usah sombong. Tak usah mau. Apa boleh ilmu nak nengkek. Siap. Mun ilmu lah dalam silakan. Itu pun sesungguhnya di agama juga nggak boleh. Boleh? Tidak boleh. Nggak boleh. Kiai nggak boleh mengatakan bahwa itu saya paling tinggi. Nggak boleh. Kiai lo ya. Ulama lo. Apa boleh meski guru masuk dari pondok ngabi telokan bahasa belum kok lebih pintar dari. Siap. Hah? Iya. Ya, ini pesan saya untuk tim pemangkar dan masyarakat Situbondo. Ayolah, hargai orang lain. Ya, kalau toh memang mempunyai keberanian untuk ngomong seperti itu, jangan nantang. Mari tak malu mentantangan tak kalah. Ya, betul. Betul. Hah? Ya. Dia ngomong di Facebook, tapi kalau di media itu bukan perak juto jowiko, ketika kita terlalu. Ya, dia ngomong di Facebook. Kalau misalnya kamu itu nantang saya di Facebook untuk berdebat, nih omongan Bang Ipul.
Bang Ipul tidak akan pernah mundur sama sekali, setinggi apapun prestasi atau kesarjanaannya kamu, entah itu strata 1, entah itu strata 2. Tapi kalau dokter saya akan begitu. Ya, apa boleh kelasnya Lukman yang saya kenal sejak tahun 2017, saya sudah bisa mengukur sampai batas mana. Oh itu dulu saya ngomong, jangan ngomong dulu. Saya baru loh ketemu berdebat tentang kukusan, posam loh. Oh iya. Enggak? Siap. Hah? Iya. Link Siapa? pos 1. Pos 1 kan tahu kok. Keren mau dibudi lokok. Tidak usah sombong, tidak usah sombong. Nikmati karuniamu, karena nanti justru kamu kalau sombong itu saya buka seperti ini, kualitas keilmuan kamu, siapa sih ngaku ya Mas? Iya. Hah? Eman. Kan eman, lebih baik kita tutupi. Betul. Saya tuh berusaha tidak mengungkap semua potensi yang ada teman-teman di Situbondo. Kenapa? Saya hanya megang satu. Kita ini merasa gagah di depan orang banyak karena Allah menutupi aib kita. Betul. Itu yang saya pelajari. Betul. Hah? Betul. Kita inilah nggak punya muka kalau Allah itu membuka aib kita. Siap. Tapi demikian pula ketika maksa Allah ya buka ini. Ya. Apa contohnya? Maling akhirnya temu. Loh, kalau Allah nutupi terus lolos itu. Tapi kalau dia maksa akhirnya saya buka sekarang siapa Lukman itu. Oke? Siap. Oke. Dan Bang Ipul tidak akan mengecewakan teman-teman. Bukan karena saya banyak ilmu, bukan karena saya pandai, tapi saya hanya ingin menguji ilmu saya dan siapa tahu saya bisa mendapatkan ilmu tambahan dari orang yang saya ajari. Siap. Siap. Siap kan? Betul. Gak usah sombong. Takut Allah nanti melalui perantara manusia membuka aib kamu. Saya hanya ingin meniru, saya hanya ingin melihat bahwa Allah itu kita akan tidak punya muka kalau Allah itu membuka aib kita. Hah? Siap. Tapi kenapa masih ada yang ketahuan, maling ketahuan, yang koruptor ketahuan? Karena Allah sudah membuka. Allah juga membuka akhirnya aibnya. Melalui siapa? Sababa. Sebab KPK, kepolisian. Demikian pula ketika orang yang sombong, bisa jadi kan? Bisa jadi Allah membukakan aibnya Bang Ipul melalui Ozi. Seperti sekarang Lukman, karena dia nantang, dia sombong kepada Allah, dia sombong terhadap ilmu-ilmu Allah. Akhirnya melalui Bang Ipul saya buka sekarang. Saya prinsipnya kalau ingin menentang, ayo duduk berdua. Ngapain pakai dokter-dokter segala macam? Betul. Itu kuliah tamu men. Mangkan Bapak. Kalau kita ingin berkonsultasi maka kita gunakan orang yang lebih tinggi daripada kita. Agar paham. Ini bahasa saja tidak paham orang. Iya sih ya. Iya betul. Kalau kamu ingin berkonsultasi, kamu berkonsultasi dengan orang yang lebih tinggi daripada kamu keilmuannya. Hah? Betul. Tapi kalau kamu ingin berdebat, tidak perlu. Karena itu nanti ada yang mengevaluasi siapa masyarakat itu. Ngapain pakai moderator? Nggak apa-apa, gontok-gontokan di situ, nggak ada masalah. Debat namanya debat. Selesai waktunya tinjau. Nanti kembalikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat menilai. Betul. Siap. Ya, dari hakikat pertemuannya saja dia tidak paham. Tapi kalau kita menggunakan orang lain yang di atas kita itu namanya konsultasi. Benih berdebat, Cong. Ayolah Cek Wismantorus. Betul. Makanya satu hal saya ingatkan kepada kalian. Tuntaskan diri kalian. Agar kalian tidak menghibah. Agar kalian tidak menghibah. Agar kalian tidak mengemis. Dengan kalian tampil seakan-akan kalian hebat. Agar kalian dilirik oleh orang lain. Jangan. Siap. Ya. Gok magogok. Mari elirik bareng saya sebelah. Betul. Tapi justru akhirnya lopot. Kan mama lo. Lebih baik kalian lakukan apapun itu karena kalian ikhlas dalam diri kalian dan minta ridha Allah. Minta pada Allah. Nanti siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk mengangkat derajat kamu? Minta pada Allah. Jangan sok-sokan.
dengan kita menjadi seorang penjilat agar kita bisa didengar oleh orang lain yang memang suka dijilat. Siap. Tinggal duluan. Ya, logika ini. Kalau kita bicara lagi tentang GP Sakera, ketika Lilur itu dalam posisi miskin, ketika Lilur masih hidup dengan cara menjual dan menghubur hutang, GP Sakera Bang Ipul yang mendampingi dengan anak-anaknya selama 4 tahun. Siap, betul. Pak. Buktikan sekarang. Selama 4 tahun loh. Betul. Hah? Betul. Iya. Tapi ketika Lilur itu sudah naik pamornya, Betul. hah? Betul. Ketika Lilur sudah naik pamornya, kenapa Bang Ipul dengan tegas keluar dari Lilur? Siap. Karena saya bukan penjilat. Siap. Hah? Betul. Karena apa? Karena orang-orang saya juga dikhianati. Pak Tony yang sekian tahun hanya makan namanya nasi dengan garam, dengan janji-janji yang sudah mulu-mulu tapi tidak tertepat. Siap. Betul. Iya kan? Betul, Pak. Tiba-tiba dibuat seperti itu. Maka saya sebagai ketum kalian, saya harus mengambil sebuah tindakan. Kalau secara logika kan bodoh saya. Kenapa ketika Lilur masih susah saya mendampinginya dengan setia, tapi ketika Lilur sudah mulai naik, justru saya dengan tegas mengatakan, aku keluar dari barisan kamu. Ketika orang penjilat-penjilat lain mulai mendekat, itulah pemangkas. Salam pemangkas. Salam. Paham? Biar punya semangat. Kenapa? Karena kita ikhlas. Betul guys? Betul. Itu. Jangan bangga ketika kalian sekarang, gaji saya 10 juta, gaji saya 17 juta. Coba bangga dong gitu loh. Coba bangga. Dan itulah kenapa Bang Ipul dengan tim pemangkar tetap berjuang untuk menegakkan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita tetap mempergunakan namanya kita perlawanan kepada mereka yang melakukan fitnah. Karena itu bagian dari perjuangan kita. Siap. Perjuangan kita. Sepakat. Agar apa? Agar tidak lagi ada orang-orang yang dia akan melupakan masa lalunya. Saya dikira berkhianat. Ya. Siapa yang berkhianat dengan waktu? Siapa yang berkhianat dengan keadaan? Siapa yang berkhianat dengan kesetiaan? Saya apa Lilur? Siap. Betul? Iya, betul. Kalau secara logika ya lebih baik sekarang kumpul dengan mereka. Hah? Ya, betul. Iya. Jadi GP Sakera bukan itu. Mas Hafiz nggak seperti itu, Mas Osi nggak seperti itu, Fatoni nggak seperti itu, Bang Ipul dan semua tim pemangkar nggak seperti itu. Karena kita hanya ingin berjuang, bukan karena dia dalam posisi A. Betul. Betul? Betul, betul. Tetap semangat. Tetap semangat. Maka saya katakan sekali lagi terakhir, Lukman Hakim, ayo tunjukkan. Kalau kamu nyombongin diri kamu karena kamu sarjana strata 1 dan strata 2, uji saya. Uji saya. Ayo kita berdebat. Dimanapun tempatnya, dimanapun tempatnya, dan kapanpun, bahkan detik ini pun saya siap. Kenapa? Saya tidak sekolah seperti yang kamu sekolah. Tapi saya yakin Allah punya banyak cara untuk membukakan alam pikiran saya. Kita sudah banyak ditunjukkan para ulama yang tidak pernah sekolah, tapi dia melebihi orang yang sekolah. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki namanya ilmu. Jangan sombong. Maka kesombongan itulah yang akan menghancurkan kamu. Dari saya, Bang Ipul, ya, Bang Ipul, tanggapan Siap. saya siap kapanpun, dimanapun, live-kan agar semua masyarakat bisa mendapatkan apa-apa yang kita utarakan agar itu menjadi ilmu dan sedekah jariah kita atas keilmuan. Ya, Betul. itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap salam pemangkar. Salam. Closing. Oke guys, berikut beberapa pemaparan terkait tanggapan Bang Ipul terhadap tantangan dari pengacara Lukman Hakim. Nah, dari tanggapan tersebut ada beberapa poin-poin yang saya catat dan saya ingat Pak Ketum.
Pertama itu adalah ketika perdebatan itu barangkali itu akan menambah ilmu buat diri kita sendiri. Di sini saya teringat dengan ada kata-kata bahwa lawan debat itu adalah teman berpikir. Betul. Siap. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah di mana Pak Ketum tadi mengatakan bahwa kita jangan sampai menyepelekan orang lain. Nah, di sini saya teringat Pak Ketum ada pepatah di pondok itu adalah undur mangkola wala tandur mangkola. Nah, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, untuk poin yang berikutnya Pak Ketum itu banyak poin itu. Tidak apa-apa, sebutkan. Nah, untuk poin berikutnya adalah yang terakhir ini adalah terkait masalah leader. Terkadang kita itu selalu mengungkit kesalahan kita. Terkadang kita itu selalu mengungkit kesalahan orang lain padahal itu kecil. Namun kita melupakan kesalahan diri kita padahal itu lebih besar. 4 tahun membuat kesalahan kepada kita ya, dan dibiarkan begitu saja ya. Siap, betul waktu. Nah, sebelum terakhir ada lagi. Nah, gimana waktu? Iya toh. Ada lagi, pahami apa itu namanya dangkal. Ya tuh. Pahami apa itu namanya prematur. Siap, karena ya. itu kata dasar yang paling dasar. Siap. Sebelum kita berbicara tentang keilmuan yang sebenarnya. Siap, ya, oke. Ya, waktu. Jadi teringat tidak waktu. Benar. Benar ini. Ya waktu. Jadi Mas Lukman, ketika Anda itu menuduh, seharusnya Anda itu menyertakan kepada bukti-buktinya juga. Apa dasar tuduhan Anda? Karena apa? Mungkiatannya berarti Anda tidak siap dengan tuduhan Anda. Berarti tak ada buktinya, hanya dulu. Ya Tapi itu, sudah betul. buat resum. Siap, ya waktu. Justru dia membuat resum duluan. Padahal adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak dah. Dah tuh. Bukan. Ketua Partai PBR itu siapa? Oh, Budiman. Anu tuh lupa dah. Oh, Martono. Langsung dah, apa Oke. katanya dia dah? Itu di waktu sidang Pilpres Jokowi dan Prabowo itu mengatakan bahwa ada asas hukum aksio incumbit probatio. Jadi artinya apa? Beban pembuktian itu dikenakan kepada orang yang menuduhnya, orang yang menyangkakan. Luar Jadi biasa. orang yang menyangkakan itu harus punya bukti. Jadi di sana beban pembuktiannya. Aku ingat PBB. Ya waktu Partai Bulan Bintang itu namanya lupa dah. Yusril Iza Mahendra. Itu mengatakan aksio incumbit probatio. Cukup sekian. Tahu ya kira-kira Lukman. Ya itu. Cukup sekian. Ya, cukup sekian dari saya Ahmad Fatoni, Wakil Ketua Umum DP Sakera. Tetap semangat, jaga imun, jaga kesehatan. Salam pemakar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi